Setelah kejadian tadi, Mikey yang tak terima karena ia yang hanya disalahkan, sedangkan adiknya enggak. Mikey pun kesal pada adiknya. Lalu Mikey menenggelamkan adiknya di kolam hingga moders. Di sini sudah terlihat bahwa psikis Mikey ada masalah. Setelah itu, Mikey pergi tanpa rasa bersalah. Di sisi lain terlihat ibunya Mikey sedang menelpon temannya, dan di sini terungkap bahwa Mikey adalah anak panti asuhan, yang dalam artian Mikey bukan bagian dari keluarga mereka secara garis keturunan, atau bisa dibilang Mikey ini diadopsi. Dan ternyata di sini Mikey baru tinggal beberapa hari saja, tetapi ia sudah menyebabkan kekacauan yang begitu besar dan pastinya tidak bisa dimaafkan. Tak berselang lama tiba-tiba Mikey datang dan langsung membinasakan ibu angkatnya. Setelah Mikey membinasakan ibu angkatnya, Mikey membuat jebakan untuk ayahnya dari beberapa butir kelereng kayaknya ya. Lalu ayahnya pun pulang. Mikey langsung menghampirinya dengan membawa pemukul baseball. Namun di sini Mikey bersikap layaknya nggak ada kejadian apa-apa. Dan saat ayahnya melihat bed terapung di kolam renang, ayahnya langsung sigap. Namun sialnya dia masuk ke perangkap Mikey yang membuatnya terjatuh. Saat ayahnya terjatuh, disinilah Mikey bersiap dengan tongkatnya yang kemudian membinasakan ayahnya. Di sisi lain tanpa diduga, ternyata aksinya direkam oleh Mikey dan entah untuk apa. Apakah dia anak titisan dari hitman? Entahlah. Beberapa hari kemudian, Mikey dibawa ke panti asuhan kembali. Dan di sini Mikey selamat dari tuduhan para polisi, karena secara logis nggak mungkin songgok bocil seperti ini. Ia bisa melakukan kekacauan yang membinasakan satu keluarga. Oleh sebab itulah Mikey selamat dari perbuatannya. Nih, si Mikey cocok sama Esther di film Orphan kayaknya ya. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian yang lalu, Mikey diadopsi lagi oleh sepasang orang kaya yang baik hati dan mereka bernama Neil dan Rachel. Dan diketahui mereka tidak memiliki anak dan karena hal itulah mereka mengadopsi Mikey. Singkat cerita mereka pun membawa Mikey ke rumahnya dan di sini Mikey sangat senang dikarenakan ia tinggal bersama orang kaya. Dan juga ia mendapatkan teman baru seusia dirinya yaitu Ben yang merupakan tetangga Neil. Di sini Ben memberitahu bahwa ia memiliki seorang kakak yang cantik yang dimana saat ini kakaknya sedang bersekolah di luar negeri. Mendengar hal tersebut, Mikey menjadi penasaran. Singkatnya waktu malam pun tiba. Neil dan Rachel mengucapkan selamat tidur untuk pertama kalinya kepada Mikey. Keesokannya ketika Neil melihat bakat pada Mikey, di sini Neil tak percaya jika Mikey berhasil memanah tepat sasaran. Lalu Mikey disekolahkan agar pintar dan memiliki masa depan yang gak cerah-cerah juga sih. Yang pastinya ia bertemu dengan tetangganya yaitu Ben. Dan diketahui gurunya ini merupakan sahabat Rachel yang bernama Nila. Ketika pulang, Mikey dan Ben berjalan. Lalu Ben mengajak Mikey untuk mengambil jalan pintas, yaitu dengan melewati sebuah kuburan. Mikey yang merupakan bocil kematian, ia pun mengiyakannya. Karena ya cuman kuburan lah tempat tinggal terakhir para manusia. Bertobatlah, bertobatlah. Saat di perjalanan, Ben pun menyinggung soal orang tua Mikey, yang dimana Ben berpikir bahwa Mikey merupakan anak yatim piatu. Karena hal itulah Ben menanyakan di mana orang tua Mikey dikuburkan. Merasa tersinggung, Mikey pun marah karena faktanya orang tua Mikey masih lengkap. Dan di sini belum diketahui alasan Mikey ditempatkan di panti asuhan oleh kedua orang tuanya, karena mungkin saja mereka sudah tahu sifat perilaku Mikey yang merupakan bocil kematian, atau mungkin aja ada alasan lainnya. Kalian tahu? Oh, tidak tahu? Ya udahlah. Keesokan harinya setelah mereka bubar sekolah, Mikey menunggu sebentar dan melakukan kecurangan yang tak diduga. Sedangkan guru Mila yang melihatnya, guru Mila pun mulai agak curiga dengan sikap Mikey yang baik dan poyos, tapi di belakangnya enggak. Di sini guru Mila berjanji tidak akan memberitahukan kelakuannya tadi jika Mikey tidak mengulanginya lagi. Beberapa hari kemudian, Mikey dengan keluarga barunya, mereka pergi liburan ke kebun binatang. Dan seperti biasa, Mikey bersikap sangat baik dan poyos. Bahkan Mikey juga membantu kakek nenek yang ketinggalan tasnya. Melihat hal tersebut, Neil dan Rachel semakin sayang padanya dan menganggap mereka telah mendapatkan anak malaikat yang sebenarnya adalah Luxnut. Intinya di sini Mikey berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari kedua orang tuanya agar dirinya bisa beraksi lebih mantap lagi. Keesokan harinya guru Mila semakin khawatir dengan sikap Mikey sebenarnya, yang dimana ia tak percaya bahwa anak sekecil Mikey bisa menggambar hal yang menyeramkan. Guru Mila pun menunjukkan lukisan tersebut pada kepala sekolahan. Karena guru Mila yakin bahwa Mikey memiliki masalah psikologis dan menganggap memiliki perilaku psikotis atau bisa dibilang Mikey memiliki sifat psicopet gitulah. Namun, kepala sekolah sempat membantah karena ini hal yang lumrah bagi sebagian orang. Tak puas dengan jawaban itu, guru Neil yang khawatir dengan nasib sahabatnya jika memiliki anak seperti itu, ia pun pergi ke panti asuhan asal mula Mikey dititipkan. Namun petugas di sana tidak memberikan informasi latar belakang Mikey, karena ini merupakan rahasia dan tidak bisa dibocorkan.
Mendengar itu, Guru Mila pun tak menyerah. Ia pun mengumpulkan bukti-bukti tentang Mikey. Sementara itu di sisi lain, Mikey sedang mengobrol dengan kepala sekolah. Dan sepertinya, kepala sekolah pun mulai percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Guru Mila, yaitu tentang Mikey yang merupakan seorang psikopat, yang dimana Mikey berperilaku aneh ketika melihat rangka asli manusia yang seumuran dengannya. Kemudian keesokan harinya, Mikey dengan Ben, mereka menjahili kakak si Ben, yang diketahui ia baru pulang dari luar negeri dan dia bernama Jesse. Waktu Jesse berhasil masuk ke dalam permainan para bocil-bocil kematian ini, di sini Mikey mendapatkan nafas buatan, dan setelah menciumnya, Jesse sadar bahwa Mikey tidak pingsan. Namun Jesse memuji mereka berdua karena berhasil membuatnya panik. Melihat kakak Ben cantik dan juga mantap, Mikey pun langsung menyukainya. Bahkan saking sukanya pada Jesse, saat malam Mikey mengintipnya. Tak merasa puas, ia pun masuk ke dalam kamar Jesse untuk melihat isi itunya Jesse. Namun niatnya gagal karena Jesse terbangun dari tidurnya. Dan Mikey segera bersembunyi di bawah kasur, entah sampai kapan, sampai filmnya habis mungkin. Keesokan harinya Guru Mila mendapatkan informasi sekolah Mikey sebelum Mikey bersekolah di sini. Guru Mila langsung menelpon pihak sekolah Mikey sebelumnya, dan ia mendapatkan kabar mengejutkan yang di awal tadi, yaitu keluarga Mikey dihabisi oleh seseorang yang pelakunya belum ditemukan sampai saat ini oleh para polisi. Mendengar itu, Guru Mila langsung kaget dan tak percaya. Ia pun mulai khawatir dengan sahabatnya dan juga merasa kasihan pada Mikey, yang ternyata Mikey masih menyimpan rekaman kebrutalannya, dan keesokan harinya Mikey beraksi lagi. Namun kali ini Mikey sakit hati melihat orang yang dicintainya, yaitu Jesse. Dia sedang bermesraan dengan pria lain yang dimana pria itu adalah pacarnya. Ia pun tak terima dan melemparkan seonggok batu. Melihat hal tersebut, pacar Jesse marah dan langsung keluar. Jesse mencoba menenangkannya, namun pacarnya yang tak terima dirinya sedang enak-enak diganggu. Dia tak mendengarkannya yang menyebabkan Jesse kehilangan moodnya untuk gituan. Sementara di sisi lain terlihat Mikey sedang bersembunyi, dan tak kenapa Mikey malah membinasakan kucing milik Jesse. Setelah membinasakannya, Mikey menaruh kucing itu tepat di bawah mobil pacarnya Jesse, yang menyebabkan pacarnya pun tak sengaja melindasnya. Melihat hal tersebut, pacar Jesse segera memberitahu Jesse yang pastinya Jesse bersedih karena kucing yang ia rawat dari kecil telah binasa. Keesokan harinya terlihat Guru Mila bersama kepala sekolahan. Mereka sedang melakukan pertemuan dengan orang tua Mikey, yaitu Rachel dan Neil. Di sana mereka membicarakan Mikey bahwa Mikey memiliki gangguan jiwa semacam psikotik. Namun mereka berdua yang sangat percaya pada Mikey, mereka berdua tak percaya pada statement atau tuduhan tersebut. Walaupun Guru Mila sahabatnya sedari kecil, Rachel malah percaya pada anak yang baru ia adopsi. Padahal Guru Mila telah memberikan buktinya, yaitu sebuah lukisan Mikey. Mereka berdua pun tak percaya dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Guru Mila ini memiliki niat baik, yang dimana ia menyarankan agar Mikey dibawa ke psikiater anak. Namun Rachel dan Neil menolaknya dan tetap kekeh dengan keyakinan mereka. Sementara itu, terlihat Mikey dan Ben sedang menonton film. Lalu, tak lama datang pacar Jesse yang bernama David. Di sini Jesse sendiri sempat enggan bertemu dengannya karena marah atas yang terjadi pada malam kemarin. Sedangkan David, dia akan menjadi korban selanjutnya. David pun meminta maaf dan berusaha membuat Jesse bahagia seperti sebelumnya. Melihat itu, Mikey menjadi cemburu waktu melihat kemesraan mereka berdua. Malam pun tiba. Terlihat Mikey makin kesal pada David yang selalu bermesraan dengan Jesse. Merasa tak terima, Mikey melakukan aksi seperti biasanya, yang dimana ia membuat panggilan palsu ke nomor telepon rumah Jesse. Dan dengan gitu, Jesse pun pergi dari sana untuk mengangkat teleponnya. Nah, saat itulah Mikey datang menghampiri David, lalu begitulah. Dengan mudahnya Mikey membinasakan David. Bahkan Mikey merekam kejadian yang baru saja ia lakukan. Sementara itu di sisi lain, terlihat Guru Mila menelpon detektif Amerika yang menangani banyak kasus. Contohnya kasus yang di awal tadi. Di sini Guru Mila menanyakan latar belakang tentang Mikey, dan ternyata detektif tersebut mengetahui latar belakang Mikey, yang dimana pada awalnya Mikey diasuh oleh bibinya, yang tak diduga bibinya merupakan orang gila dan 11-12 lah kelakuannya seperti Mikey. Namun bedanya Mikey tidak tertangkap oleh polisi, sementara bibinya tertangkap atas kasus yang ia lakukan. Waktu mendengar informasi tersebut, Guru Mila akan melakukan pembicaraan empat mata dengan kepala sekolah tentang Mikey. Sementara mereka berbicara, di sisi lain akhirnya Jesse sadar dan tahu siapa orang yang membinasakan pacarnya, yaitu dengan bukti yang tidak terlalu kuat. Dan bukti itu, perkataan Mikey yang mengatakan bahwa David sedang dihukum karena membinasakan si Rosie. Lalu, Mikey memberikan bunga yang jika dilihat, bunga tersebut milik si David yang semalam. Hal tersebut Jesse yakin bahwa Mikey pelakunya. Ia pun segera pergi ke rumah Rachel lalu mengatakan bahwa Mikey mencintainya. Karena Mikey mencintainya, Mikey jugalah pelaku yang membinasakan pacarnya. Mendengar tuduhan tanpa bukti, pastinya Rachel menolak tuduhan tersebut dan juga tak percaya jika yang melakukan Mikey. Karena Mikey masih anak-anak.
Akan tetapi di atas tangga terlihat Mikey terlihat dan mendengar percakapan itu. Mikey menjadi marah karena dengan begini Jesse pasti akan membencinya. Sementara itu di sisi lain terlihat guru Mila dan kepala sekolahan yang telah berbicara empat mata. Mereka bergegas ke rumah Rachel untuk memberitahu kebenaran. Karena mereka yakin bahwa Mikey merupakan orang yang berbahaya. Namun sayangnya di rumah Rachel terlihat Rachel sudah mulai percaya dengan apa yang dibicarakan barusan oleh si Jesse. Rachel pun melihat Mikey yang tengah menonton rekaman kejadian David meninggoy. Di sini Rachel tak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Dan karena Rachel sudah tahu kelakuan Mikey, Mikey pun langsung membinasakan Rachel. Sesuai dugaan guru Mila dan kepala sekolah, mereka terlambat. Mereka melihat Rachel yang telah binasa dan ketika mengecek nadi Mikey, mereka percaya bahwa Mikey telah meninggal. Yang nyatanya, Mikey belum meninggoy. Entah trik apa yang ia pakai. Sedangkan guru Mila yang sangat sedih karena sahabat baiknya telah meninggoy, ia pun menyalahkan dirinya karena terlambat memperingatinya. Sedangkan kepala sekolah, dia mencoba menenangkannya dan berniat untuk menelpon polisi. Akan tetapi ketika menaruh senjata, dengan licik Mikey menukar senjatanya dengan senjata mainan. Dan ternyata Mikey juga telah memutuskan jaringan telepon, yang pastinya kepala sekolah tidak bisa menelpon polisi. Nah saat itulah Mikey langsung memanah kepala sekolah hingga mau diarsek. Waktu mendengar keributan itu, guru Mila pun datang namun belum 1 menit ia masuk, Mikey langsung menembaknya. Malamnya Mikey meminta masuk ke rumah Jesse, sedangkan Jesse yang takut padanya, ia menolaknya untuk masuk. Karena sakit hati, Mikey masuk di dalam kamarnya, lalu berdiam di tangga dengan anak panahnya. Beruntung Jesse berhasil kabur dari panah mematikan tersebut, namun sayangnya terlihat Neil telah pulang. Di sini Jesse mencoba memperingatinya dengan sinyal tangan yang ia berikan, namun Neil tak mendengar dan tak melihatnya. Karena hal tersebut, Neil dibinasakan Mikey setelah masuk ke garasi rumah. Singkat cerita, para petugas pun berhasil memadamkan api beserta mengevakuasi para korban. Sedangkan Jesse menanyakan apa yang terjadi pada Mikey. Di sini petugas menjawab, "Kami menemukan beberapa tengkorak orang dewasa dan 1 anak kecil." Mendengar itu, Jesse menyangka bahwa Mikey juga ikutan binasa. Akan tetapi beberapa hari kemudian di panti asuhan kota lain, terlihat 2 orang tua akan mengadopsi seorang anak. Sang petugas adopsi pun menceritakan latar belakang anak tersebut, yang dimana mereka menemukan anak itu di sebuah rel kereta dalam kondisi lupa ingatan. Lalu mereka pun menamakan Josh. Dan tanpa diduga anak tersebut adalah Mikey, yang nyatanya Mikey masih hidup lalu tamat.